Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan tentang pencegahan konflik dengan kekerasan. Adapun anggota kelompok 2, 1. Ikhfa Nuris, 2. Indah Rahma Delviani, 3. Humerah, 4. Firmansyah. A. Konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau juga kelompok, yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Konflik merupakan suatu proses disosiatif yang menyebabkan ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat. Namun, konflik juga memiliki fungsi bagi masyarakat. Konflik merupakan Sergiono Sekanto. Konflik berisi perasaan yang memperdalam perbedaan antara individu dan kelompok yang memicu keinginan untuk saling menekan dan menghancurkan pihak lain. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab konflik. Sergiono Sekanto mengemukakan 4 faktor penyebab terjadinya konflik, yaitu 1. Perbedaan antar individu, merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. 2. Perbedaan kebudayaan. Kepribadian seseorang dibentuk oleh keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma yang sama. Apa yang dianggap baik oleh satu masyarakat belum tentu baik oleh masyarakat lainnya. 3. Perbedaan kepentingan. Setiap kelompok maupun individu memiliki kepentingan yang berbeda pula. Perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan konflik di antara mereka. 4. Perubahan sosial. Perubahan yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku. Akibatnya konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk konflik di masyarakat. Menurut Sergiono Sekanto, konflik dibedakan menjadi 5 bentuk, yaitu konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antar pribadi dalam menyikapi suatu hal. Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Konflik antar kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara buruh dengan pimpinan dalam sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan upah. Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan pandangan antar partai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing, misalnya bentrokan antar partai politik pada saat kampanye. Konflik bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara atau blok karena perbedaan kepentingan masing-masing, misalnya konflik antara negara Irak dan Amerika Serikat yang melibatkan beberapa negara besar. Selanjutnya, dampak adanya konflik. A. Dampak positif, yaitu konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah. Konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. B. Dampak negatif, yaitu 1. Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. 2. Kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. 3. Berubahnya kepribadian para individu. 4. Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Baik, selanjutnya konflik dan kekerasan. Kekerasan umumnya terjadi saat individu atau kelompok yang berinteraksi mengabaikan norma-norma dan nilai sosial dalam mencapai tujuan masing-masing. Akibatnya terjadilah konflik yang bermuara kekerasan. Baik, selanjutnya yaitu kekerasan. Nah, kekerasan berasal dari bahasa violence
artinya kekuasaan atau berkuasa, yang berasal dari kosakata vis yang artinya kekuatan dan letos artinya membawa. Menurut Kamus Sosiologi, suatu ekspresi baik fisik maupun verbal yang dilakukan individu atau kelompok berupa agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat. Selanjutnya, akibat konflik dan kekerasan. Nah, ini terbagi atas 4, yaitu perubahan kepribadian pada diri seseorang. Kedua, semakin kuatnya rasa solidaritas kelompok atau in-group feeling, atau retak dan goyahnya suatu kelompok sosial. Ketiga, timbulnya korban jiwa serta hancurnya harta benda. Dan yang terakhir yaitu akomodasi, dominasi, serta takluknya salah satu pihak yang bertikai. Baik, selanjutnya ada cara pengendalian konflik dan kekerasan. Next slide. Baik, yang pertama itu ada akomodasi. Jadi, akomodasi merupakan penyelesaian konflik ke arah tercapaiannya kesepakatan sementara yang dapat diterima kedua belah pihak yang tengah bersengketa. Jadi untuk contohnya itu kakak tidak menulis di dalam slide karena untuk contohnya itu sangat mudah diketahui. Salah satu contohnya yaitu di lingkungan keluarga, di mana ada perkelahian antara kakak beradik pada saat bermain. Dan sang ibu menyuruh kedua anaknya itu untuk saling memaafkan dan meminta maaf. Dan yang kedua ada konsiliasi, di mana konsiliasi adalah dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak yang bertikai. Jadi contohnya itu jika secara hukum sekelompok mahasiswa atau anak SMA yang lagi tawuran dan ada terjadi kecederaan, maka polisi bisa turun tangan untuk mengatasi kejadian tersebut sehingga perkara atau masalah yang terjadi dapat diselesaikan oleh masing-masing pihak secara aman tanpa adanya pertumpahan darah. Selanjutnya, ketiga yaitu mediasi. Mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Nah, contoh dalam kehidupan bermasyarakat, tetangga satu dan tetangga yang satunya bertikai. Mereka sepakat memanggil RT atau RW untuk menyelesaikan masalah mereka. Next, yang keempat, arbitrasi. Jadi, arbitrasi itu dapat dilakukan jika kedua belah pihak sepakat untuk menerima atau ada pihak yang terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk penyelesaian konflik. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima ada adjudication. Nah, di mana adjudication adalah cara penyelesaian konflik melalui pengadilan pihak yang maha adil. Nah, di sini contohnya seperti perceraian, di mana jika ingin bercerai suami istri harus melalui pengadilan. Dan di sini pihak gono gini pembagian warisan dan hak asuh anak akan diberikan secara seadil-adilnya oleh hakim. Dan yang terakhir yaitu 6, menghindar. Nah, di sini yang dimaksud dari menghindar yaitu jika terjadi perselisihan atau konflik, maka pihak yang satu lebih memilih diam untuk menghindari perpanjangan masalah. Seperti kata lainnya, mengalah untuk kebaikan masing-masing belah pihak.
Kemudian dalam hadis riwayat Abi Darda yang ditakrij oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, sholat, dan sedekah? Kemudian para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, mendamaikan orang yang sedang berselisih dan rusaknya orang yang berselisih adalah pencukur, di mana dimaksud pencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan. Akhir kata dan tidak terasa kita sudah sampai di ujung video. Di sini kami mengucapkan thank you very much for your great attention and watching my video. Ladies and gentlemen, thank you for you listening my all. This we have the share be beneficial for you all of the us. Thank you so much for your attention, guys.